Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, kita jumpa kembali dalam belajar akuntansi dengan saya Heri Gunari. Perjalanan untuk belajar akuntansi dari materi di video sebelumnya sudah sampai jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian kembali, karena jurnal penyesuaian bagi banyak yang belajar akuntansi merupakan materi yang paling sulit. Kita akan latihan dengan data penyesuaian yang berbeda. Sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sahabat akuntansi, di laptop saya sudah saya sediakan. Jadi sebelah kiri adalah neraca lajur, neraca saldo, yang tengah adalah data penyesuaian, dan yang sebelah kanan lagi adalah jurnal penyesuaian. Sahabat akuntansi, di dalam pencatatan jurnal penyesuaian akan kita pelajari bagaimana jurnal penyesuaian terhadap aktiva yang dicatat sebagai transaksi yang dicatat sebagai harta dan transaksi yang dicatat sebagai biaya. Langsung pada data penyesuaian yang tanggal 31 Desember 2022. Akun ketika nanti timbul baru sudah saya sediakan di bawahnya. Perhatikan sahabat akuntansi, transaksi A. Persediaan akhir perlepahan kantor adalah 1.500.000. Di sini tertulis perlengkapan kantor, dicatat sebagai harta. Maka yang dicatat dalam penyesuaian adalah biaya pemakaiannya. Saya tulis di sini biaya pemakaian atau biaya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Kreditnya tentunya perlengkapan kantor. Berapa nilainya? Kita lihat. Di neraca saldo itu 2.750.000, ya. Saya tulis di sini 2.750.000 dikurangi persediaan akhirnya, yaitu sebesar 1.500.000. Berarti ada yang dipakai yaitu sebesar 1.250.000. Jadi yang dicatat adalah yang dipakai, perlengkapan yang habis dipakai. Kita lanjut A yang kedua. Di sini ada bahan reklame 700.000. Pada neraca saldo ditulislah biaya pemakaian bahan reklame atau biaya bahan reklame. Di neraca saldonya dicatat sebagai biaya. Bagaimana penyesuaiannya? Maka penyesuaiannya adalah dicatat persediaan akhir, sisa dari bahan reklame yang tidak terrealisasi, yaitu sebesar berapa? 700.000. Maka kita munculkan akun, ya, bahan reklame atau perlengkapan bahan reklame atau persediaan bahan reklame. Saya tulis di sini bahan reklame. Sedangkan biayanya harus dikurangi, disesuaikan, karena tidak semua yang tertulis di dalam 3.700.000 di neraca saldo menjadi biaya semuanya. Kita tulis di sini biaya bahan reklame, yaitu sebesar sisanya yaitu 700.000. Apa harus begitu? Ya, semua yang dicatat sebagai biaya di neraca saldo atau transaksi di jurnal umumnya, maka dalam penyesuaiannya adalah dicatat untuk sebesar sisanya. Sehingga penyesuaian akan menghitung dengan sendirinya bahwa tidak semua biaya itu terrealisasi. Yang terrealisasi berapa? Dikurangi dengan
persediaan akhirnya. Kita lanjut sewa kantor. Sewa kantor, di sini tertulis sewa kantor dibayar di muka, dibayar tanggal 1 Mei 2020. Maka karena di neraca saldo dicatat sebagai harta, maka di jurnal penyesuaian yang kita catat adalah sebesar biaya yang dipakai. Saya tulis di sini, biaya. Biayanya adalah sewa. Sudah saya sediakan sama akunnya ini, sehingga sewa di kantor dibayar di muka, kita kredit. Sewa kantor. Kantor dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang kita pakai dari mulai bayar tanggal 1 Mei sampai 31 Desember. Berapa bulankah itu? 8 bulan. Berapa 8 bulan? Kita tinggal hitung aja. Yaitu sewa kantor di sini saya rumus 7.200.000 dibagi 12 per bulannya kali 8. Nah, yang terpakai adalah 4.800.000. Saya tulis 4.800.000. Rumusnya saya tulis di sebelah kanan, yaitu 7.200.000 dibagi 12 kali 8. 8 bulan maksudnya. Nah, di sisi lain, asuransi di neraca saldo dicatat sebagai biaya. Tidak terrealisasi semuanya. Ya. Jadi dia dibayar tanggal 1 Juni sampai setahun. Dan ternyata masih sisa. Jadi 1 Juni sampai 31 Desember itu adalah 7 bulan. Sedangkan sisanya adalah 5 bulan dari mulai Januari sampai Mei tahun 2023. Maka kita catat sisanya. Jadi kita tulis di sini adalah asuransi dibayar di mukanya berapa? Asuransi dibayar di muka. Dibayar di muka. Nah, sedangkan kreditnya adalah biaya asuransi. Ya, kreditnya adalah biaya asuransi. Apa selalu begitu? Ya. Untuk transaksi jurnal umum yang tercermin dalam buku di neraca saldo dicatat sebagai biaya, maka penyesuaiannya adalah sebesar sisa yang belum dijalani. Sebesar berapakah? Kita hitung di sini. Kita hitung asuransinya adalah sebesar di sini biasanya 2.400.000 per bulan dibagi 12, kita kalikan dengan yang sisanya adalah 5 bulan sebesar 1 juta sisanya yang belum habis asuransinya. Saya tulis rumusnya di sini supaya sahabat akuntansi bisa lihat dari mana menghitungnya, yaitu 2.400.000 dibagi 12 kali 5 bulan. Selesai. Setiap pada poin saya buatkan 2 jurnal penyesuaian, 1 harta, 1 biaya, 1 harta, 1 biaya. Harapan saya sahabat akuntansi bisa membandingkan, bisa memahami. Apapun jurnal data penyesuaiannya, sahabat akuntansi bisa membuat jurnalnya. Kita lanjut yang C. C, perawatan reklame disusukan 5 tahun. Sudah biasa ini, yaitu biaya penyusutan. Sini sudah saya siapkan biaya penyusutan perawatan reklame. Biaya penyusutan saya singkat peralatan reklame. Kreditnya adalah akumulasi, ada akumulasi
peralatan reklame. Saya singkat, reklame. Berapa? Tentu karena umurnya 8 tahun tanpa nilai sisa, kita bagi saja, yaitu sebesar 150 dibagi 8 sama dengan 18.750 tanpa ada sisa. 18.750. Sahabat akuntansi, kita lanjut yang D. D, sekarang menyangkut pendapatan. Pendapatan di dalam akuntansi bisa dicatat sebagai hutang, bisa dicatat sebagai pendapatan. Ciri khas dicatat sebagai hutang, pasti ditulis diterima di muka. Kita lihat pendapatan diterima di muka. Ada akun pendapatan diterima di muka 10 juta. Ini persekot yang kita terima. Ternyata direalisasikan hanya 8 juta. Sisanya otomatis masih hutang. Bagaimana menjurnalnya? Maka kita jurnal di sini. Kita kurangi pendapatan diterima di mukanya. Pendapatan diterima di muka. Di muka. Kreditnya adalah pendapatan yang benar-benar realisasi. Yaitu apakah pendapatan dari perusahaan ini adalah pendapatan dari reklame sendiri. Itu yang paling besar. Pendapatan reklame. Dicatat sebesar yang realisasi. Yang telah direalisasikan adalah 8 juta. Kita tulis 8 juta di sini. 8 juta. Nah, satu sisi, sahabat akuntansi, ada di sini pendapatan cetak brosur yang terrealisasi 7 juta. Kita lihat pendapatan cetak brosur ditulis 7.800.000. Ternyata tidak semuanya terrealisasi. Ada pekerjaan yang tidak selesai, maka kita lakukan penyesuaiannya. Pendapatan cetak brosur harus kita kurangi, ya. Pendapatan cetak brosur. Ya, dikurangi berapa? Sebesar sisa 7.800.000, yang direalisasi 7 juta, berarti sisanya 800. Kreditnya apa? Masuk dalam hutang, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Diterima di muka. Diterima di muka sebesar 800. Sahabat akuntansi, jurnal penyesuaian dari waktu ke waktu transaksinya, datanya adalah seperti itu saja. Sahabat akuntansi akan bisa menguasai jika kita latihan banyak dengan variasi data penyesuaian yang berbeda-beda. Begitu terus. Kita lanjut yang E, gaji yang masih harus dibayar. Ini biaya gaji. Biaya gaji, kreditnya adalah hutang gaji. Atau gaji yang masih harus dibayar boleh, atau gaji terhutang juga boleh. Disesuaikan dengan akun yang disediakan. Hutang gaji. Sebesar 400.000 kita tulis. Selesai. Terakhir, pendapatan desain iklan yang masih harus diterima, ini piutang. Piutang ini. Jadi sudah mengerjakan tapi belum dibayar. Kita tulis ini ada piutang usaha. Kreditnya adalah ada buka akun yang namanya pendapatan desain iklan. Nah, ini ditulis 403. Pendapatan desain iklan. Sebesar berapa? 1 juta. Sahabat akuntansi, dalam penyesuaian ini
Ada perlengkapan dicatat sebagai harta, ada perlengkapan bahan reklame dicatat sebagai biaya. Ada biaya yang dicatat sebagai harta, dibayar di muka, ada biaya yang dicatat sebagai pendapatan, biaya dicatat sebagai biaya, sehingga kita harus lakukan penyesuaian. Ada pendapatan yang dicatat sebagai hutang, dan ada pendapatan dicatat sebagai pendapatan. Apapun pencatatannya, sahabat akuntansi harus bisa menjurnal, membuat dalam jurnal penyesuaiannya. Termasuk ada biaya yang masih harus dibayar, biaya gaji, termasuk ada pendapatan yang harus diterima. Silakan diunduh dari catatan ini, video ini, Excelnya untuk menjadikan catatan di rumah. Sahabat akuntansi, saya gariskan dulu. Kita ketemu untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.